Orang kalau umur 80 tahun tuh masih demen gak sih sama cewek ya? Masih demen gak sih? Masih demen gak Pak Haji kalau orang umur 80? Kayaknya masih ya. Nggak ada ya? Nggak ada kadaluarsa. Emang nggak ada kadaluarsanya Pak Haji? Maju aja. Cuman ya Hey old man, get out from here. Minggir. This is our way, not yours, begitu kan. Pergi, bukan jalan ente nih. Ini jalur cepet, aki-aki minggir. Yang paling apes itu di dunia menghalangi kebahagiaan, di akhirat menghalangi kebahagiaan lagi. Anak bangke bener tuh begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'du. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 46. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Wa kullu ma kana min zinatid dunya fahuwa sari'ul inqiradi. Dan seluruh apa yang menjadi bagian daripada perhiasan dunia, maka dia itu cepat berlalu. Artinya begini. Sampai mati kita bisa kaya. Tapi kemampuan kita menikmati harta itu berkurang, ya kan? Soalnya kita punya duit banyak, begitu. Kita udah umur 100 tahun, jangan 100 tahun nggak, jarang orangnya. Yang normal 60 deh, 70. Kaya mati cepet-cepet, sayang nih, 70 tahun. Ya pasti itu misalnya apa ya, hal-hal yang nikmat di dunia itu apa ya, makanan misalnya, pasti udah pilih-pilih tuh, ya kan, pilih-pilih ya, yang mengincar dia itu kolesterol. Jangan orang kaya, orang miskin aja kolesterol lah. Apalagi orang kaya, orang miskin aja kolesterolan. Saya kolesterolan Pak, darah tinggi. Saya aja darah tinggi, begitu kan, istilahnya. Nah, asam urat. Saya nggak kena asam urat, alhamdulillah. Lambung. Dia mulai pilih-pilih makanan tuh. Baik jenisnya maupun porsinya. Dulu kalau lagi anak-anak muda sepantar sirot begini nih. Wow, kita ngelihat makannya tuh sepantar pilah. Ngelihat makannya tuh enak. Ya, istilahnya tuh. Dia punya volume makan. Ya, Adnan juga nih pantarannya nih, masih kita ngelihat makannya enak begitu ya. Saya kalau di majelis-majelis tuh, kalau ngelihat anak-anak yang muda-muda gitu makan tuh, ya, dia punya nikmat itu, nikmat menikmati makanan dalam porsi besar itu, ya, enak bener. Kalau kita begitu, aduh ngap begitu kelihatannya kan, apa aja dia makan. Ya. Saya dulu senang pedas. Saya punya kawan, dia punya kebuli, sambelnya tuh luar biasa Pak. Saya senang sambel. Saya cuman bisa ngeliatin orang yang berkeringet, ya istilahnya berkeringet sembari terengah-engah, begitu ya, makan sambel itu mukanya merah. Saya cuman bisa ngeliatin. Kenapa? Karena saya udah nggak berani sama sambel. Makanan dia batasin, jalan-jalan dibatasin juga pasti. Iya kan, nggak lagi kayak lagi muda. Kemudian apa? Perempuan nih. Orang kalau umur 80 tahun tuh masih demen gak sih sama cewek ya? Masih demen gak sih? Masih demen gak Pak Haji kalau orang umur 80? Kayaknya masih ya. Nggak ada ya, nggak ada kadaluarsa. Emang nggak ada kadaluarsanya Pak Haji, maju aja. Cuman ya aduh, namanya 80 tahun tuh. Ya, iya. Staminanya tuh, waduh, udah banyak merosot. Jadi dia punya ini kurang, begitu kurang, begitu. Makin tua, makin parah lagi, kan istilahnya. Apalagi kalau udah kena penyakit macam-macam.
Itu dia, ya. Jadi sari'ul inqirat, cepat berlalu. Anak juga begitu, ya. Anak-anak itu cepat berlalu. Artinya dia akan punya kehidupan sendiri-sendiri. Ya. Anak-anak itu akan punya kehidupan sendiri-sendiri. Akan semakin sulit kita berkumpul dengan anak-anak kita. Di penghujung usia itu begitu. Akhirnya itu kita sendiri. Begitu, ya. Kalau adik istri kita berduaan doang sama istri. Ya. Dulu waktu saya belum punya anak saya yang kecil, Pilah itu pesantren. Hikmah itu kagak tahu masuk ke kamar saya karena dia memang punya dunianya sendiri. Begitu ada yang kecil aja tuh, dia jadi pengikat begitu, ada ngumpul begitu. Tapi ini nanti semuanya bakalan besar dan punya dunianya masing-masing. Begitu. Di usia tua itu kita nggak bisa lagi mengikuti irama kehidupan anak-anak. Pengen kemari berada. Dia juga punya circle dia, lingkaran pergaulan dia. Ya, di usia tua itu ya udah kita ngumpul-ngumpul sama teman-teman kita yang tua-tua begitu. Anak-anak muda punya dunianya sendiri. Seakan-akan kita itu kalau ngalingin tuh, old man, get out from here. Minggir. This is our way, not yours, begitu kan. Pergi, bukan jalan ente. Ini jalur cepet, aki-aki minggir. Anak-anak akan berlalu, begitu. Anak-anak akan berlalu. Fayaqbahu bil aqili ayyaftakhiru bihi. Ya, maka jelek bagi orang yang punya akal itu untuk berbangga dengan itu semua. Begitu, berbangga dengan segala sesuatu yang sifatnya sari'ul inqirat, cepat berlalu. Wal baqiyatus sholihatu, dan al baqiyatus sholihatu yang kekal lagi sholihah, ai a'malul khairati, perbuatan-perbuatan baik, allati tabqa, ya, yang dia itu kekal, lahu samratuha abadan, dia mempunyai buahnya selama-lamanya. Apa saja? Minas salawatil khamsi, salat 5 waktu, wa amalil haji, ya, mengerjakan haji, wa siyami ramadan, puasa ramadan, wa thayyibi minal qaul, dan ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik, khairun inda rabbika, lebih baik dalam penilaian Tuhanmu, ay fil akhirati thawaba, dari ganjaran. Ya, fata'udu ila sahibiha, maka ganjaran itu balik kepada pemiliknya. Wa khairun amala, dan lebih baik untuk dijadikan cita-cita, ya, untuk dijadikan harapan. Ya, apa namanya, ini kelihatannya kita diajarin buat musuhin anak ame harta, ya. Sebenarnya bukan begitu, tapi begini, anak itu kapan-kapan akan menjauh, Pak. Iya kan, anak itu akan menjauh. Anak-anak udah mulai ngejauh, ngerasa nggak Pak Haji? Iya, menjauh, begitu ya. Datang paling apa namanya ya, ada saat-saat tertentu aja, lebaran ini, begitu ya. Maksudnya itu bukan berarti kita musuhin anak-anak kita, enggak begitu. Tapi bersiaplah begitu bahwa anak-anak ini akan punya dunianya sendiri, akan punya keluarganya sendiri. Begitu. Jadi sebagaimana kita juga dulu lepas dari rumah, menjauh dari orang tua kita sibuk dengan dunia kita. Bukan kita nggak cinta sama orang tua kita, tapi memang seperti itu. Yang namanya sunnatullah, ya, di dalam urusan seperti ini. Begitu. Jadi itu cari kesenangan itu, ya, pada al-baqiyatus shalihat, ya, segala sesuatu yang sifatnya kekal, ya, dan bisa dijadikan harapan untuk kita dapat, ya, itu dia yang namanya khairun amala, lebih baik untuk diarep-arepin ganjarannya. Karena anak juga begini, Pak, anak itu kategorinya 3. Satu, ada anak yang menjadi qurrata a'yun, ya, yang membuat mata kita berbinar karena kesolehan dan pengabdian dia. Ada anak yang menjadi fitnah. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, fitnah di sini artinya ujian, Pak. Ya, bagus apa jelek? Tergantung. Kalau lulus bagus, kalau jelek
nggak bagus. Ya. Yang terakhir, inna min azwajikum wa auladikum aduwallakum fahdharuhum. Ini yang paling parah nih, Taghabun ayat 14. Ya, sesungguhnya ada di antara anak dan istri kalian yang akan menjadi musuh buat kamu. Gitu. Ya. Ya, artinya itu menghalangi kebahagiaan kita. Ya, bisa di dunia saja, bisa di akhirat saja. Yang paling apes itu di dunia menghalangi kebahagiaan, di akhirat menghalangi kebahagiaan lagi. Anak bangke bener tuh begitu. Ya, itu jadi ada anak yang menjadi qurrata a'yun, ada anak yang menjadi fitnah, ujian, ada anak yang menjadi musuh. Itu dia. Ya, jadi itu apakah anak pasti mendatangkan kebaikan? Belum tentu. Karena peluang dia 3. Nah, kemudian kalau begitu apa yang diharapkan, yang pasti akan memberikan pengharapan yang bagus? Khairun amala al-baqiyatus sholihat. Kesalehan-kesalehan yang efeknya kekal sampai di akhirat nanti, begitu. Dan sahibatil kal a'mali ya'mulu fid dunya nasibahu min sawabillah fil akhirah. Karena pemilik itu amal, orang yang mengerjakan itu amal, ya'mulu fid dunya, berharap-harap di dunia, nasibahu, jatahnya dia min sawabillah fil akhirah, dari ganjaran dari ganjaran Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Jadi kalau kita ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, arepin ganjaran memang. Karena ada orang bilang tuh, kalau memang ikhlas ibadah sama Allah, udah jangan ngarepin apa-apa, Allah aja. Enggak, kita ngarepin ganjaran. Ya, itu dia. Khairun amala. Ada yang diharapin. Karena kalau nggak ada harapan, Pak, ya, nggak ada harapan di sorga, cuman cinta Allah doang, itu jadi absurd. Misalnya orang sudah selesai dihisab, akhirnya ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Oke, kamu saya hisab, semuanya lulus, bagus kamu. Baik ya Allah. Sekarang saya ngapain? Ya udah selesai. Saya nggak bikin sorga, nggak bikin neraka. Ayo. Itu terus ada harapan Lah iya, itu dia ihtisaban. Itu namanya ihtisaban tuh memang ngarep ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuknya apa? Ya nikmat akhirat. Begitu. Jangan, ya saya mah nggak ngarep ganjaran dari Allah Subhanahu. Oh, itu sombong bener begitu. Harapin lah ganjaran dari Allah Subhanahu. Saya ngarep ganjaran dari Allah. Ya, karena ya kita berharap amal kita itu menjadi al-baqiyatus sholihah, sesuatu yang kekal berupa kesolehan, yang dia itu khairun amala, sebaik-baiknya pengharapan. Ya, jadi harapan kita itu. Ya, ini yang kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sayyidina rasul ajma'in alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid din wa dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.